Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Rebulsani, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1, Fakultas Teknik Angkatan 2020, mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Saya di sini akan menjelaskan prinsip kerja dari pemancar dan penerima radio. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi pemancar dan penerima radio. Pengertian pemancar radio yaitu suatu perangkat pesawat elektronika yang dapat mengirimkan informasi atau isyarat melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pengertian penerima radio adalah peralatan elektronik yang berfungsi menerima gelombang dari pemancar radio kemudian memprosesnya sehingga dapat didengar oleh kita. Selanjutnya, prinsip kerja pemancar dan penerima radio FM. Yang pertama itu pop encoder. Bagian ini merupakan tahap awal masukan yang berasal dari audio prosesor dan hanya ada pada sistem pemancar FM stereo. Yang kedua itu modulator FM. Modulator FM frekuensi modulasi atau dapat juga berupa modulator PM phase modulation. Prinsip dasarnya adalah sebuah modulator reaktansi. Bagian ketiga, osilator. Osilator berfungsi untuk membangkitkan getaran frekuensi tinggi sesuai dengan frekuensi lingkar tala dari generator tala yang pada umumnya menggunakan resonansi paralel berupa LC jajar. Pada FM komersial, frekuensi kerja osilator mulai dari 87,50 MHz sampai dengan 108,50 MHz. Bagian keempat itu buffer atau penyangga. Penyangga buffer berfungsi menguatkan arus sinyal keluaran dari osilator. Bagian kelima yaitu driver. Rangkaian driver berfungsi mengatur penguatan daya, tegangan, dan arus sinyal FM dari penyangga sebelum menuju ke bagian penguat akhir. Yang bagian keenam yaitu penguat akhir atau final amplifier. Bagian penguat akhir merupakan unit rangkaian penguat daya RF efisiensi tinggi. Bagian ketujuh yaitu antena. Antena mengubah getaran listrik frekuensi tinggi menjadi gelombang elektromagnetik dan meradiasikannya ke ruang bebas. Jenis antena sangat berpengaruh pada pola radiasi pancaran gelombang elektromagnetik. Bagian yang terakhir yaitu catu daya atau power supply. Catu daya harus mampu mensuplai kebutuhan daya listrik mulai dari tingkat modulator, osilator sampai tingkat penguat akhir daya RF. Selanjutnya, blok diagram bagian penerima FM stereo. Berikut adalah diagramnya. Antena penerima. Yang pertama, antena dapat bersifat omnidireksional atau kesalahgala arah untuk pemakaian umum atau sangat terarah untuk berkomunikasi ke titik ke titik. Bagian kedua itu penguat tala RF. Tingkat ini menaikkan daya sinyal ke tingkat yang cocok untuk memasukkan ke pencampur atau mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Bagian ketiga yaitu osilator lokal. Osilator lokal dalam penerimaan ditala untuk menghasilkan frekuensi flow yang berbeda dengan frekuensi sinyal datang FRF sebesar frekuensi intermediate antar FLF. Bagian keempat itu mixer. Mixer merupakan pencampur. Alat tidak linear yang menggeserkan sinyal yang diterima pada RF ke frekuensi intermediate FLF. Penguat yang bagian kelima itu penguat tala IF. Berfungsi menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk dideteksi dan menyediakan sebagian besar pemilihan frekuensi yang diperlukan. Bagian keenam itu pembatalan penguat tala LF. IF berfungsi membatasi sinyal keluaran dari penguat tala IF. Yang ketujuh itu detektor AGF atau automatic gain control, merupakan umpan balik negatif dan mencuplik amplitudo sinyal dan penguat IF untuk menggerakkan rangkaian AGF yang selanjutnya mengendalikan gain dari penguat tala RF dan penguat tala IF. Bagian ke-8 itu
diskriminator. Detektor jenis ini mendeteksi simpang frekuensi pada sinyal pembawa termodulasi FM dan mengubahnya menjadi beda tegangan pada keluarannya. Yang ke-9, AFC, Automatic Frequency Control, bekerja berdasarkan feedback negatif. Yang ke-10 itu de-emphasis. Pada blok diagram radio FM, rangkaian ini berfungsi untuk menekan kebisingan penerima. Yang ke-11 yaitu volume dan penguat audio, bertugas menaikkan tingkat daya sinyal audio. Yang ke-12 atau yang terakhir, pengeras suara atau loudspeaker, berfungsi untuk mengubah sinyal listrik audio kembali ke bentuk aslinya, yaitu gelombang suara. Selanjutnya kita mengarah ke prinsip kerja pengirim dan penerima radio AM. Bagian yang pertama itu input. Bagian input adalah tempat di mana sumber informasi akan dimasukkan seperti suara penyiar, gitar, seruling, piring, gelas, dan lain-lain. Bagian kedua, penguat AF, yaitu bagian yang akan menguatkan sinyal informasi dari bagian input. Bagian ketiga yaitu modulator, yaitu bagian yang mengolah sinyal informasi dengan frekuensi tinggi. Bagian keempat itu bagian osilator, yaitu bagian yang berfungsi sebagai pembangkit gerak listrik frekuensi tinggi. Bagian yang kelima yaitu buffer, yaitu bagian yang berfungsi untuk menguatkan frekuensi yang dihasilkan oleh osilator dan selanjutnya diteruskan ke modulator. Bagian keenam, bagian penguat RF, yaitu bagian untuk menguatkan sinyal gelombang radio yang selanjutnya diteruskan ke bagian antena untuk dipancarkan ke segala penjuru. Selanjutnya kita ke bagian penerima AM. Bagian satu itu antena, berfungsi untuk menangkap gelombang radio yang berasal dari pemancar. Yang bagian kedua itu tanding atau pemilih. Bagian tanding sering juga disebut sebagai tunner atau penalah. Komponen utama adalah lilitan email kawat, tembaga, dan konduktor. Berfungsi untuk memilih salah satu gelombang radio yang diterima oleh antena. Bagian yang ketiga yaitu bagian osilator. Komponen utama bagian osilator adalah lilitan kawat, email, dan konduktor. Fungsi bagian osilator ini pada penerima radio adalah untuk membangkitkan frekuensi tinggi RF. Bagian keempat yaitu bagian mixer. Komponen utamanya adalah transistor. Fungsi bagian mixer pada penerima radio adalah untuk mencampur frekuensi dari antena. Bagian kelima yaitu bagian penguat frekuensi menengah. Bagian penguat IF sering juga disebut dengan penguat MF, medium frekuensi. Bagian keenam yaitu bagian detektor. Komponen utama pada bagian detektor adalah dioda, berfungsi untuk memisahkan antar frekuensi suara AF dengan gelombang pembawa yaitu frekuensi radio RF. Bagian keenam itu bagian penguat. Komponen utama pada bagian penguat adalah transistor atau IC. Fungsi bagian penguat pada penerima radio adalah untuk menguatkan sinyal informasi yang telah dipisahkan oleh bagian detektor. Bagian ketujuh yaitu bagian alat suara. Fungsi bagian alat suara pada penerima radio adalah untuk mengubah sinyal informasi menjadi getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ke-8 itu bagian sumber arus. Fungsi bagian sumber arus pada penerima radio adalah untuk memberi tenaga agar radio dapat bekerja. Bagian ke-9, loudspeaker, berfungsi untuk mengubah frekuensi suara menjadi suara yang dapat didengar telinga manusia. Ya, itulah tadi penjelasan pengirim dan penerima radio AM dan FM dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.